Kampung Talaga merupakan kampung yang memproduksi aki kawung. Tempatnya memang berpindah-pindah sesuai dengan bahan baku yang ada di sekitarnya. Dari berbagai jenis mata pencaharian yang ada di Waduk Cirata, nelayan jaring ampar ini salah satu yang menjadi favorit. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tidak pernah kehabisan tempat hidden gem. Tidak terkecuali dengan spot yang menuntut keberanian. Petualangan saya dalam menguji adrenalin kali ini nggak sendirian, tapi ditemani oleh dua wanita tangguh, tepatnya di Curug Tilu, Lowi Opat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lewi merupakan bagian sungai yang dalam, dan untuk menuju ke lokasi kita akan melewati beberapa lewi. Salah satunya harus menggunakan rakit ini. Curug Asepan dapat dijangkau melalui dua jalur. Jika dibandingkan dengan jalur darat, jalur kolam dapat kami tempuh dalam waktu yang lebih singkat. Kita akan mulai rappelling sebentar lagi di ketinggian kurang lebih 25 meter. Kali ini rappellingnya itu di Curug Asepan luar. Ini kita udah melewati kayu yang ada di atas, sekarang mulai obstacle baru, yaitu bebatuan. Batuannya memang agak licin, karena ini adalah batuan breakstep. Batuan jenis ini tersusun dari butiran halus dan tidak bersudut, sehingga cenderung lebih licin. Ditambah dengan guyuran air yang membuat aktivitas ini cukup menguji adrenalin. Kawasan seluas 5 hektar ini memiliki peran sebagai sumber pengairan warga sekitar. Aliran airnya berasal dari Danau Situlembang. Terletak di ketinggian lebih dari 1.500 meter dengan jarak kurang lebih 5 km dari posisi saya sekarang. Tajamnya batuan breksi beresiko membahayakan keselamatan karena gesekan tali. Teman-teman komunitas pecinta alam memasangkan karpet di bagian cukup beresiko. Rappelling melibatkan penggunaan otot kaki secara terus-menerus untuk menahan beban tubuh saat turun. Jika tidak rutin melakukan aktivitas ini, otot kaki bisa cepat lelah dan rentan mengalami kram. Jadi cara mengatasinya biasanya
Air terjun ini memiliki lebar antara 5 hingga 10 meter tergantung musim dan debit air. Selain licin, air terjun yang deras dapat menimbulkan kabut air yang membatasi pandangan saya. Hampir 1 jam kami bergelantungan pada seutas tali di bawah guyuran air terjun. Akhirnya kita berhasil juga melewati 25 meter air terjun. Wah, ada nih, ada. Waduk Cirata menarik perhatian saya kali ini. Wih, Kang, ada ini, Kang. Dapat. Jadi di Waduk Cirata itu nggak cuma banyak ikan, tapi ada juga nih potensi lainnya, yaitu lobster. Tapi bukan lobster yang di laut, melainkan lobster air tawar. Ini dia nih, lobster air tawar. Botol bekas ini menjadi penanda, menunjukkan masih ada belasan bubu lagi yang akan saya angkat. Wah, Ya, kosong. kosong juga. Sayang banget. Sebenarnya lobster itu habitatnya ada di perairan yang dangkal karena dia mengincar makanan-makanannya. Karena makanan-makanan itu kan suka ngumpet di tanaman air. Ada siput, ada ikan-ikan kecil juga ya, Kang? Banyak. Wah, ada nih, ada. Kayaknya gede deh ini, Kang. Wow. Wih, dapet. Jadi salah satunya kenapa lobster ini suka dicapit. Lumayan juga capitannya. Kenapa dia suka bersembunyi di eceng gondok? Untuk menghindari serangan dari musuh. Nah, soalnya banyak juga nih yang mangsa lobster ini. Ada burung, ada mamalia juga. Iya, predatornya banyak. Lobster muda sangat rentan terhadap serangan predator karena ukuran dan alat perlindungan diri yang masih lemah. Tak heran, mereka sering bersembunyi di celah-celah agar terhindar dari ancaman. Dia nyapit sesama temennya, tuh. Dia tuh emang sering suka nyerang ya. Karena lobster air tawar itu hidupnya sendiri-sendiri, nggak bersamaan dengan teman-teman yang lain nih. Makanya dia bisa saling nyerang seperti ini, tuh lihat, saling nyapit. Lobster biasanya bersifat teritorial dan akan mempertahankan wilayah dari lobster lainnya. Mereka juga saling bergelut untuk mendapatkan pasangan. Ternyata dari warnanya menemukan dua warna yang berbeda. Yang ini warnanya tuh lebih terang, birunya lebih terang. Kalau yang ini birunya lebih gelap. Kalau yang terang ini itu betina dan yang lebih gelap jantan. Jadi mereka biasanya hidup bersamaan kalau mau kawin, musim kawin. Galak. Rata-rata lobster air tawar memiliki panjang 15 cm, sedangkan lobster air laut memiliki ukuran yang lebih panjang, yaitu 20 cm, bahkan ada yang bisa tumbuh hingga 50 cm. Nah
nih sampai capitnya Wah, patah? enggak. Kalau capitnya lepas sebelah itu enggak laku dijual. Oh nih, kalau yang kayak gini udah nggak laku lagi dijual, udah kualitasnya. Kadang-kadang itu buat akuarium juga yang beli. Oh iya. Hmm, Jadi jual nggak cuma untuk dikonsumsi, tapi bisa juga untuk buat hiasan. hiasan di akuarium. Ini ukurannya lumayan lebih besar dari yang tadi. Jadi lobster itu kalau lagi banyak-banyaknya pada saat kemarau, jadi airnya kan lebih sedikit. Saat banjir biasanya dia ngumpet, jarang mau keluar. Lobster yang hidup di daerah pesisir berpindah ke perairan yang lebih dalam saat terjadi banjir. Perairan dalam biasanya memiliki arus yang lebih lambat dan lebih aman bagi lobster. Kalau lobsternya udah diambil, bubunya mau lanjut langsung ditaruh lagi. Nah, umpannya itu ada keong kecil kayak gini nih. Pasang bubunya juga nggak jauh-jauh, biasanya deket dari daratan, nggak terlalu ke tengah. Kenapa masyarakat di sini sering kali mencari lobster karena peminatnya itu banyak. Biasanya lobster kalau udah dikumpulkan seperti ini langsung dikirim ke pengepul dan pengepul akan jual ke resto-resto ya. Biasanya udah punya langganannya sendiri. Tak terasa matahari mulai menghilang di bawah garis cakrawala. Sambil mengisi perut, nih lobsternya mau langsung kita bakar. Biar enak langsung kenyang nanti kita pulang. Ya nggak, Kang? Tak seperti sekarang. Dulunya, lobster bukan makanan kalangan kelas atas atau restoran mewah. Sebaliknya, udang karang ini adalah makanan untuk masyarakat bawah. Karena harganya yang murah dan ketersediaan di alam saat itu sangat melimpah. Saat ini, lobster adalah satu dari deretan menu istimewa kelas atas. Menjadi hidangan paling diburu. Lobster air tawar bisa dibilang sebagai primadona di Waduk Cirata karena rasanya enak, harganya mahal, dan kebetulan di sini juga sangat melimpah jumlahnya. Jadi masyarakat tuh seneng banget nih kalau udah dapet lobster air tawar ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.